Bayangkan ini, negara kita melaporkan pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Angka di atas kertas terlihat indah. Tapi, hidup kamu justru terasa semakin sulit. Biaya hidup melambung, jalanan semakin macet, dan kamu merasa harus berlari lebih cepat hanya untuk tetap di tempat yang sama. Jika kamu merasa ada yang tidak beres dengan gambaran ini, kamu tidak sendirian. Ada kemungkinan kita semua telah tertipu oleh sebuah angka. Sebuah mitos modern bernama PDB, Produk Domestik Bruto, atau dalam bahasa Inggris disebut GDP, Gross Domestic Product. Apa sebenarnya yang diukur oleh angka ini, dan yang lebih penting, apa yang justru disembunyikannya? Kisah GDP dimulai pada era depresi besar tahun 1930-an. Seorang ekonom bernama Simon Kuznets menciptakan metrik ini untuk membantu Amerika memahami dan memulihkan ekonominya. Namun ada peringatan penting dari Kuznets sendiri. Dalam laporan tahun 1934 kepada Kongres AS, dia secara eksplisit menulis, kesejahteraan suatu bangsa hampir tidak dapat disimpulkan dari pengukuran pendapatan nasional. Kemudian, Perang Dunia Kedua mengukuhkan GDP sebagai alat ukur utama karena pemerintah butuh tahu seberapa cepat mereka bisa memproduksi tank dan pesawat. GDP mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Masalahnya, ia tidak peduli apakah produksi itu untuk hal yang baik atau buruk. Menurut logika GDP, sebuah bencana alam seperti badai atau tumpahan minyak besar justru meningkatkan perekonomian. Mengapa? Karena uang yang dikeluarkan untuk rekonstruksi, perawatan medis, dan pembersihan, semuanya dihitung sebagai aktivitas ekonomi. Sementara, kerusakan lingkungan dan penderitaan manusia sama sekali tidak masuk dalam kalkulasi. GDP buta terhadap hal-hal yang paling mendasar bagi kesejahteraan kita. Pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, seperti mengasuh anak atau merawat orang tua. Begitu pula dengan pekerjaan sukarela, waktu luang untuk bersantai atau berkumpul dengan keluarga, dan kesehatan ekosistem kita. Sebaliknya, jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan stres sehingga harus membeli obat penenang, itu justru menaikkan GDP. Fakta paling memprihatinkan adalah GDP mengabaikan kesenjangan. Sebuah laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa di banyak negara, pertumbuhan GDP tidak lagi diterjemahkan menjadi kenaikan pendapatan bagi rumah tangga kelas menengah. Bayangkan GDP negara naik 5%. Itu bisa berarti dua hal. Semua orang menjadi 5% lebih sejahtera, atau yang lebih sering terjadi, orang terkaya di negara itu menjadi jauh lebih kaya, sementara sebagian besar lainnya stagnan atau bahkan turun. GDP hanya melihat rata-rata. Dan seperti yang dikatakan ekonom, jika kamu mencelupkan kaki kamu dalam air mendidih dan kepala kamu di freezer, rata-rata suhu tubuh kamu mungkin normal. Tetapi, kamu dalam keadaan yang sangat buruk. Lalu, apakah ada alternatifnya? Jawabannya ada. Kerajaan kecil Bhutan, misalnya, sejak 1970-an, telah mempopulerkan Gross National Happiness, GNH, sebuah kerangka yang menempatkan kesejahteraan spiritual, budaya, dan lingkungan di atas pertumbuhan ekonomi semata. Organisasi seperti PBB juga mendorong pendekatan yang lebih holistik. Mereka mengembangkan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggabungkan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Atau Better Life Index yang memungkinkan kita membandingkan negara berdasarkan perumahan, komunitas, dan keseimbangan hidup kerja. Bahkan, mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pada tahun 2009 membentuk sebuah komisi yang diketuai oleh peraih Nobel Joseph Stiglitz. Laporan mereka yang terkenal, The Stiglitz-Senfitusi Commission, secara tegas menyimpulkan bahwa sudah waktunya bagi sistem pengukuran kita untuk beralih dari mengukur produksi ekonomi ke mengukur kesejahteraan masyarakat. Jadi apa arti semua ini bagi kita? Ini bukan berarti GDP tidak berguna sama sekali. Ia masih alat yang powerful untuk mengukur aktivitas pasar. Tapi, ia bukanlah tujuan akhir. Ia seharusnya hanya sebuah dashboard dalam kabin.
bukan tujuan perjalanan kita. Tantangan kita sekarang adalah menuntut lebih dari sekadar angka pertumbuhan. Kita perlu bertanya, pertumbuhan untuk siapa? Dengan biaya apa? Dan apakah ini membuat hidup kita benar-benar lebih baik? GDP adalah sebuah mitos, bukan karena ia tidak nyata, tetapi karena kita telah menganggapnya sebagai satu-satunya kebenaran. Sudah waktunya kita melihat melampaui mitos itu, dan mulai mendefinisikan ulang apa itu kemakmuran yang sesungguhnya. Bagaimana pendapat kamu? Apakah ada metrik atau pengalaman pribadi yang kamu rasa lebih menggambarkan kemakmuran daripada sekadar angka GDP? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah.